Sementara itu pemirsa, di pasar tradisional di Jakarta, harga daging sapi juga naik. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, selamat. Baik. Hari ini mencapai 150 kg per kilonya. Dan kalau kita melihat beberapa bulan terakhir memang harga daging sapi per kilonya ini hanya kisaran 130.000, namun angka terus mengalami fluktuatif, yakni salah satunya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini saya berada, saya akan mencoba mengunjungi salah satu penjual daging di sini. Selamat siang Pak Rubinto. Selamat siang Mbak. Boleh disampaikan saat ini harga daging sapi sudah mengalami kenaikan sejak kapan? Masalah kenaikan daging sapi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin udah naik. Terus sekarang daging yang begini, yang supernya ini, kalau waktu sebelum Idul Fitri itu 140. Kalau sekarang 150. Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga jadi 140. Konsumen biar lebih banyak, lebih mantep. Nah, Bapak, melihat daya beli masyarakat sekarang menurun begitu Pak, ini dirasakan Bapak sejak kapan? Ini menurun itu sejak habis Idul Fitri kemarin sampai sekarang turun terus. Ibarat turun gratis, habis bisa 60% itu turun gratis, pembeli nggak ada. Omset menurun hingga 60%. Apa mungkin harapan dari para pedagang, Bapak perwakilan pedagang daging sapi yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini? Mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga sampai 140 dari harga 150. Mudah-mudahan pemerintah, permintaan konsumen, pedagang begitu. Sementara kalau saat ini pasokan dari distributor apakah aman atau mengalami kesulitan juga? Kalau pemasukan dari distributor itu aman, semua aman, cuman harganya nggak turun-turun. Terima kasih Pak Rubinto atas waktunya. Semoga harapan yang tadi Bapak sampaikan, pemerintah bisa mendengar dan bisa segera memberikan kebijakan agar harga bisa kembali stabil dan tentunya daya beli masyarakat bisa kembali normal. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Sadu Santo Budi Ainyus melaporkan untuk Anda. Baik, tadi kita baru saja mendengarkan laporan langsung dari Anissa Rizkia. Dan pemirsa, menyiasati harga daging sapi yang menyentuh Rp160.000 per kilogram, sejumlah rumah makan Padang memperkecil porsi. Dan berikut laporan selanjutnya dari jurnalis iNews Yasmin Atani dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, harga daging sapi saat ini di sejumlah wilayah di Jakarta terpantau tinggi, kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pelaku usaha kuliner, salah satunya di rumah makan Padang. Karena untuk bahan baku sejumlah menu andalan ini berbahan sapi, begitu daging sapi seperti rendang, kemudian juga ada dendeng hingga gulai sapi. Dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kenaikan harga ini terhadap penjualan di rumah makan Padang, saya akan bertanya langsung kepada salah satu pengusaha kuliner di sini. Oh iya, menurut saya untuk kenaikan harga daging termasuknya cepat melonjak ya. Dari ibaratnya contohnya dari harga mulai dari 125 langsung ke 130, langsung ke 140, bahkan beda-beda ya untuk tipe-tipe daging sendiri ya. Ada yang mungkin dia 160, ada 170. Kata saya itu termasuk terlalu cepat. Terlalu cepat ya? Ya, terlalu cepat buat naiknya, buat ininya kayak gimana sih kita pedagang ya? Namanya juga kenaikan begitu, repot untuk kayak kita sendiri naikin harga itu kayaknya nggak mungkin. Yang terakhir Mas, harapan dari sisi pelaku usaha kuliner sendiri dengan tingginya harga daging sapi saat ini seperti apa? Ya tentunya pengen turun ya. Yang jelas pengen turun, itu aja. Baik.
Mas Sudirman, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pelaku usaha kuliner, khususnya di rumah makan Padang yang ada di Jakarta Pusat ini. Dan tadi pelaku usaha kuliner yang berharap tentunya agar harga daging sapi dapat kembali stabil sehingga tidak memberatkan dari sisi pedagang maupun dari sisi konsumen. Dari Jakarta, Yasmiatania, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi diduga akibat dampak kemarau. Sementara harga daging sapi hingga kini masih meroket yang diduga karena terbatasnya pasokan sapi. Harga beras di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terus naik. Hingga pagi ini, harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi, jadi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp15.000. Kondisi ini dikeluhkan pembeli, karena menurut mereka selain beras, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga mahal. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako, gak hanya sekedar beras saja, rata-rata. Kalau menurut informasi dari tengkulak yang ngirim ke pasar, itu katanya akibat kemarau. Beras sawah banyak yang kekeringan, yang mestinya panennya normal, banyak yang panennya kurang bagus, bahkan gagal panen karena kekeringan. Sementara harga daging sapi di Kota Bandung pasca Lebaran hingga kini masih tertahan tinggi. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi super saat ini tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk bagian paha sapi yang banyak dicari konsumen, harganya berada di kisaran Rp145.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu terbatasnya pasokan sapi hidup dari tingkat peternak. Gara-gara apa ya? Mungkin karena pasokannya atau daging sapi hidupnya mungkin rada kurang mungkin ya, atau terbatas atau memang kan kita dari luar negeri juga yang impor juga yang hidupnya. Nah, itu juga mungkin ngaruh juga dari itu. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Pasalnya, harga yang terus melambung berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia saat membuka The 12th Indonesian International Geothermal Convention and Exhibition atau IIGCE 2026. Bahlil menilai kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu serta ketergantungan terhadap energi fosil jadi alasan Indonesia segera perkuat kedaulatan energi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia. Pemerintah pun berupaya mempercepat pengembangan panas bumi, salah satunya dengan menyederhanakan regulasi dan menyiapkan insentif bagi investor. Pemerintah juga dorong pemanfaatan panas bumi, tidak hanya berhenti pada pembangkitan listrik, tetapi memberikan dampak ekonomi luas. Bapak Presiden itu menyampaikan bahwa kita akan mendorong untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Dan tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Jadi Bapak Ibu semua, bauran energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan. Karena apa? Lifting kita sampai dengan sekarang tidak lebih dari 600 sampai 610 ribu barel. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi,
sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia.